A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Pengurus Penanggung Jawab Masjid Raya Provinsi Riau, Masjid Nurul Watan, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur, dan dengan kesyukuran kita Allah tambahkan lagi nikmatnya untuk kita. Nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita memiliki peluang untuk bisa menjadi hamba yang memang Allah maksudkan sebagai abdullah, hamba Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan jin dan manusia tujuannya adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka nikmat-nikmat yang tadi itu, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan adalah nikmat yang dapat kita gunakan agar kita benar-benar bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau ini sudah kita lakukan, maka insya Allah nikmat yang lain pun Allah akan tambahkan untuk kita. Kemudian salawat seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin mengkaji bagian dari sebuah kitab yang bernama Nasaihul Ibad, yang artinya adalah nasihat untuk hamba-hamba, yaitu hambanya Allah, yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Karena di dalam kehidupan ini kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya nasihat. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan dengan jelas qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Di dalam kehidupan kita, manusia ini memiliki satu sifat yang sama. Karena dalam bahasa Arab manusia itu disebut sebagai al-insan. Asal katanya dari kata nisyan, lupa. Maka karena kita ini mudah lupa, kita saling mengingatkan. Lupa bukanlah hal yang buruk, jamaah sekalian. Lupa juga merupakan nikmat. Seandainya kita selalu ingat, tidak pernah kita lupa, ini malah bahaya. Mungkin di masa kecil kita pernah mengalami hal yang buruk, jatuh dari pohon, ketabrak motor, jatuh dari Honda, sakit. Seandainya kita tidak pernah lupa detail kejadiannya, sakit itu terus membayangi kita.
kehilangan orang tua, kehilangan keluarga, sakitnya luar biasa di hati kita. Tapi lambat laun kita akan lupa, sehingga hati kita ini terobati dia. Seandainya nggak pernah lupa, maka sakit hati kita itu akan berkepanjangan. Jadi lupa juga merupakan nikmat. Hanya saja ketika kita lupa urusannya urusan ibadah, lupanya kita karena kita lupa menjadi hamba Allah, maka kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita. Maka insya Allah kita akan mengkaji nasihat-nasihat ini. Ad-dinu nasihah, agama ini adalah nasihat. Maka mudah-mudahan nasihat-nasihat yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, qal salasun munjiat, ada 3 hal yang menyelamatkan seseorang, wa salasun muhlikat, dan 3 hal yang dapat membinasakan seseorang, wa salasun darajat, 3 hal yang dapat menaikkan derajat seseorang, wa salasun kafarat, dan 3 hal yang menjadi penebus dosa seseorang. 3 yang menyelamatkan, ditambah 3 yang membinasakan, ditambah 3 yang menaikkan derajat, ditambah 3 yang menjadi kafarat atau menghapus dosa. Jadi totalnya 12. Nah, kita kaji pelan-pelan aja ya. Sedikit demi sedikit kita ambil faedah dan hikmahnya. Amal munjiat, adapun 3 hal yang dapat menyelamatkan seseorang, fa khasyatullahi ta'ala, hendaklah ia takut kepada Allah Ta'ala, fi sirri wal alaniyah, dalam keadaan ia sendirian ataupun ia dalam keadaan ramai. Ini yang dapat menyelamatkan kita. Takut kita kepada Allah dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan ramai. Maksudnya bagaimana? Terkadang kita ini memiliki rasa takut melakukan sesuatu, contohnya bikin maksiat, contohnya ngelihat di HP hal-hal yang tak baik. Tengok di HP kita ada hal tak baik, tapi kita tak berani melakukannya kalau kita sedang berada di dalam majelis, dalam kumpulan, lagi ngumpul sama kawan-kawan. Kenapa kita tak berani melihat gambar-gambar seronok-seronok itu di HP kita? Kita malu sama orang, takut ketahuan sama orang lain. Jadi kita nggak ngelihat gitu. Kita tidak melihat hal-hal yang seperti itu karena kita takut dilihat oleh orang lain. Maka ketika tidak ada orang lain, kita jadi berani, Pak. Sendirian nih di kamar nih, jadi berani kita. Kenapa? Tidak ada orang lain. Maksiat-maksiat itu terkadang kita takut melakukannya karena ada orang lain. Tapi ketika kita sendirian, nah mulai berani kita melakukan maksiat. Kenapa? Karena khasyatullahnya belum masuk ke dalam hati. Seseorang yang memiliki khasyatullah, ketakutan kepada Allah, maka sama ada dia di tempat ramai atau dia bersendirian di kamarnya, sama-sama dia takut untuk berbuat maksiat. Karena meskipun ia sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu apa yang ia lakukan. Malaikat pencatat amal terus mencatat amalannya, tidak pernah lupa walaupun tidak ada orang lain.
Maka barang siapa yang mampu menimbulkan khasyatullah, takut dia kepada Allah, fisirri wal alaniyah, dalam keadaan sendirian, tak ada orang lain yang tahu, ataupun dalam keadaan beramai-ramai, maka sungguh dia akan selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini nampak baik seperti ini karena Allah tutup aja nih aib kita, betul tak? Kalau Allah buka aib kita, malu kita, malu luar biasa. Dosa-dosa, maksiat-maksiat yang kita lakukan saat bersendirian, saat tak ada orang lain, mungkin gak Allah buka itu? Mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ada anggota DPR lagi rapat, orang lain semua fokus ke depan, tidak ada yang ngeliatin dia, dibukanya yang tak baik di situ. Dari belakang ada paparazzi, foto, tak kena. Allah buka, nampak. Mau bilang apa? Mau berkilah, lagi rapat, ya, main judi online, ya. Orang semua lagi fokus ke depan, nah dia pakai HP begitu kan, orang lain tak nampak. Tiba-tiba dari belakang paparazzi lagi, cak. Allah buka. Mudah bagi Allah untuk membuka dan membongkar aib-aib kita, jamaah sekalian. Mudah. Maka kita ini kalau ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, khasyatullah, takutnya kita kepada Allah itu jangan karena ada orang lain gitu, tapi karena memang kita yang takut kepada Allah. Menyuruh-nyuruh kita di tempat yang tersembunyi, yang tak nampak orang tak nampak, tapi Allah nampak. Itu ya. Kalau kita bisa khasyatullah fi sirri wal alaniyah, selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, wal qastu fil faqri wal ghina. Bersikap biasa saja dalam keadaan dia miskin ataupun kaya. Kadang-kadang ada sebahagian orang yang berubah sikapnya ketika jadi orang kaya. Saya punya teman dulu waktu masih sama-sama kuliah, sama-sama nyantri, ya, orangnya ramah, baik, mudah ditegur, gampang ditelepon. Seiring berjalannya waktu, usahanya sukses, ya, jangankan hendak ditelepon, di WA pun jangankan dibalas, centang biru pun tidak. Itu lagi, jangankan dibalas, centang biru pun tidak, artinya tidak dibaca. Subhanallah. Ada, siapa bilang tak ada? Sebahagian orang dulu sikapnya baik, ramah, mau menegur orang, dapat jabatan, ya, makin banyak hartanya, renov rumahnya, gedong, nah, mulailah lewat pun dia di depan kita, jangankan disapa dan ditegur, dilihat pun tidak. Orang yang seperti ini nggak akan selamat. Kenapa? Karena yang namanya jabatan, yang namanya harta, yang namanya kekayaan itu sebentar sekali. Kalau jabatan hitungan tahun udah berganti dia. Kalau memang rezeki berganti gubernur ya, masih dipakai, syukur. Kalau berganti gubernur tak dipakai, nah, tentu kursi panjang. Orang-orang yang seperti itu sikapnya meninggi ketika dapat jabatan, tidak dipakai kalau jabatannya hilang. Berapa banyak yang seperti itu? Jadi kepala dinas sombong, jadi kepala dinas tak mau menegur, jadi kepala dinas ini arogan. Lepas kepala dinasnya selesai dia dicemeh orang, tak dipandang. Diundang pun orang datang ke rumahnya halal bihalal, tak mau datang orang. Kenapa? Tak ada lagi jabatannya. Kenapa? Ketika menjabat dia berlaku sewenang-wenang. Makanya kalau mau selamat, bersikap biasa saja. Biasa aja. Toh semua hanya titipan dari Allah.
Sekaya-kayanya orang, kalau dia mati tak dibawa hartanya itu, orang pun tak mau datang berkunjung, tak mau bertakziah. Kenapa tak bertakziah? Malas. Dulu dia sombong betul orangnya, malas. Malas orang. Bisa jadi, bisa, kenapa tidak? Ya, subhanallah. Maka perlu kita bersikap biasa saja. Dalam kehidupan ini kita tak pernah tahu jalan kehidupan kita apakah nanti menanjak atau menurun. Maka kita harus menjadikan diri kita bersikap biasa saja agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Hendaklah seseorang berlaku adil dalam keadaan ia senang maupun dalam keadaan marah. Kita hanyalah manusia yang lemah. Keputusan-keputusan kita sering sekali kita sandarkan kepada perasaan kita, bukan pada logika kita. Senang kita sama seseorang, naikkan jabatan, ya. Senang kita sama saudara kita, kita terima. Senang kita sama saudara kita, kita usahakan dia bisa mencalonkan dirinya. Karena ini masalah perasaan, bukan masalah kapasitas. Ketika nggak senang, mulailah dimutasi kemana-mana. Ketika nggak senang, padahal orangnya bagus, orangnya kompeten, tapi karena tak senang, campakkan. Nggak selamat orang seperti ini, nggak selamat. Biarkan masalah perasaan menjadi antara kita pribadi dengan pribadi dia, tapi untuk sebuah keputusan yang besar yang mempengaruhi banyak hal, jangan jadikan masalah perasaan itu sebagai keputusan utama. Kalau tidak berbahaya, tidak selamat kita dunia, tidak selamat kita di akhirat. Ini tiga hal yang dapat menyelamatkan kita. Lalu kita sambung kepada tiga hal yang dapat membinasakan. Nah, tadi menyelamatkan, sekarang tiga hal yang membinasakan. Apa itu, Ustaz? Wa ammal muhlikat, adapun tiga hal yang akan membinasakan seseorang, fasyuhun syadidun, maka yang paling pertama adalah pelit yang bersangat-sangatan. Kalau istilah kita namanya kedekut. Kedekut itu di atasnya pelit lagi. Tidak ada orang senang sama orang yang pelit itu, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang senang. Orang yang terlalu ngitung-ngitung, semua dihitungnya. Semua dihitungnya dengan nominal, dengan harta, dengan ini dan itu. Semua dihitungnya. Tidak ada yang orang yang senang dengan orang yang demikian. Orang senang itu dengan orang yang dermawan, orang yang pemurah. Walaupun orang yang pemurah ini asalnya dia jahat, tapi kalau dia pemurah, orang tetap senang sama dia. Seandainya pun Bapak Ibu sekalian orang yang soleh, solehah, 5 waktu sholat di masjid, tahajud tak pernah tinggal, sholat duha 8 rakaat selalu, tapi pelitnya luar biasa, Anda subhanallah, ini akan menghancurkan. Nabi SAW adalah orang yang sangat-sangat pemurah dan tidak menyukai orang yang pelit. Rasulullah tidak suka orang pelit. Ya, Rasulullah tidak suka orang pelit. Bahkan akan ada hadis itu yang menyebutkan kalau ada orang yang di hadapannya disebut namaku, lalu dia tidak bersalawat kepadaku, maka dia orang yang pelit, tidak mau bersalawat, pelit. Rasulullah tidak suka. Masalahnya ketika nanti Rasulullah tidak suka sama kita, Bapak Ibu sekalian, sementara kita nanti di akhirat butuh dengan Rasulullah, kita butuh syafaatnya. Bagaimana kita mau minta syafaat sementara Nabi gak senang dengan kita? Karena kita termasuk orang yang pelit. Orang pelit ini di dunia tidak disukai manusia, di akhirat tak disukai Nabi.
Nah terus hancur di dunia, hancur pula dia di akhirat. Maka harus hati-hati sekali. Al-muhlikat yang pertama, hal yang membinasakan yang paling pertama adalah syuhun syadid, pelit yang bersangat-sangatan. Yang kedua, wahawa muttabaun, mengikuti hawa nafsu. Kita manusia dianugerahi oleh Allah hawa nafsu, dan itu merupakan nikmat. Kita kalau tidak ada nafsu, misal nafsu makan, tidak ada nafsu makan, nggak akan enak makan. Biasa orang hilang nafsu makan tuh waktu lagi sakit, Pak, Bu. Saya kebetulan Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Zainab dan Rumah Sakit Tabrani. Jadi selalu melihat orang sakit. Ketika orang sakit dirawat, Pak, datang keluarganya bawa anggur, bawa apel, ditanya lagi mau makan apa. Apa jawaban orang yang lagi sakit kena impus itu? Nggak selera. Awak yang tukang jaga yang selera. Yang tukang jaga ini yang selera, mantap. Ada anggur, ada apel, ada buah kiwi. Seumur-umur tak pernah makan buah kiwi, baru itu makan buah kiwi. Dibawakan sate, dibawa macam-macam dibawa. Yang sakit tak selera. Makan, awak yang jaga, makanlah. Nafsu adalah anugerah yang besar dari Allah. Kalau tak ada nafsu makan, tak selera makan, tak enak. Nafsu Allah anugerahkan kepada kita. Nafsu ingin memiliki harta, nafsu ingin jadi orang kaya. Karena ada nafsu ini maka kita kerja. Kalau nggak ada nafsu ini nggak mau kerja, kita ngapain kerja? Memang nggak butuh kok. Nah, ini hebat nih kan. Kalau nggak ada nafsu syahwat, nggak jadi kita berkeluarga, nggak punya anak keturunan, putus manusia nih, putus, nggak ada anak. Jadi nafsu itu adalah anugerah dari Allah, hal yang baik. Semua yang Allah kasih itu baik. Hanya saja ketika nafsu ini terus diperturutkan, ini yang salah. Kita punya nafsu makan. Apa iya setiap kali kita bernafsu pengen makan, kita makan? Kita jalan di samping rumah makan, nampak kita makanan enak, langsung kita ambil, kita makan, pergi kita, tidak kita bayar. Kan tidak begitu juga. Kenapa diambil? Kenapa dimakan? Saya ingin. Itu nafsu saya itu. Memang iya nafsu kita, tapi harus kita atur. Nah juga semua harus kita ikuti. Makanya ketika kita ini di dalam 1 tahun, ada Allah kasih 1 bulan latihan agar tidak menuruti hawa nafsu. Bulan apa? Bulan Ramadan. Kita kan pingin sarapan pagi, kita ingin makan siang, kita ingin ngopi ngeteh sore-sore. Tapi Allah bilang, jangan, tahan dirimu, buka puasa dulu nanti maghrib, baru silahkan makan. Kita ingin makan, kita ingin minum, tapi Allah katakan jangan, nanti dulu, latih dirimu, jangan semua yang engkau mau kau turuti. Itu makna hikmahnya Ramadan itu. Sama seperti anak-anak. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu ini kan punya anak. Kalau anak terus-terus dituruti apa mau dia, ngelunjak. Pak mau ini beli, Pak mau ini boleh, Mak mau ini silahkan ambil. Ngelunjak anak ini, ngelunjak pasti. Dan itu bukan pendidikan yang baik. Makanya Ramadan itu memang melatih kita, Bapak Ibu sekalian, supaya jangan kita menuruti hawa nafsu. Bahaya, bahaya. Terlalu mengikuti hawa nafsu, awalnya dan nampak kecil, lama-lama makin besar keinginan dia.
Kadang saya miris kalau melihat konten-konten di internet itu, ya, tentang pendidikan anak, ya. Mereka buat gambaran sikon, ya, situasi di mana anak ini minta dikasih. Makin lama tuh makin tinggi permintaannya. Awalnya minta main kecil-kecil, minta lebih besar. Akhirnya minta sepeda motor. Minta sepeda motor bukan yang murah-murah. Dia minta yang R25. Oh, yang balap-balap itu. Harganya puluhan juta. Anak masih SMP. Ya, subhanallah. Kenapa? Karena dari kecil dituruti terus. Makanya Ramadan menjadi satu madrasah bagi kita. Jangan terus mengikuti hawa nafsu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mendidik kita agar tidak selalu menuruti hawa nafsu kita dengan tidak mengabulkan semua doa-doa kita di dunia. Kan banyak yang kita minta, Pak, Bu. Banyak yang kita minta, ya Allah, aku ingin nanti kerja di perusahaan Caltex. Ya, aku ikut ujian, ya Allah luluskanlah, ya Allah, nggak lulus. Apa terus kita marah-marah sama Allah? Allah tahu kalau terus dituruti, ini boleh jadi nih hamba ini melenceng kemana-mana. Kerja di Caltex, gaji besar, mulai kemana-mana dia jalannya, nggak nampak lagi di masjid, diskotik aja dia terus. Allah tahu. Jadi Allah sudah melatih kita memang tidak mengabulkan semua doa permohonan kita di dunia, supaya jangan kita berpikir bahwa semua yang kita mau harus kita turuti. Tidak. Kalau kita mengikuti semua yang kita mau, terlalu mengikuti hawa nafsu kita, maka kita akan binasa di sana. Kebinasaan itu jelas datangnya. Orang-orang hebat di seluruh dunia, kalau kita melihat sejarah mereka, hebat betul mereka, tapi kehancuran mereka gara-gara hawa nafsu mereka. Gara-gara hawa nafsu mereka, terlalu nurut hawa nafsu, hancur mereka. Maka ini pembelajaran untuk kita. Yang pertama, jangan terlalu pelit. Yang kedua, jangan terlalu menuruti hawa nafsu. Lalu yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi. Seseorang yang ujub terhadap dirinya sendiri. Apa itu ujub? Ujub itu dalam bahasa kita membanggakan diri. Bangga terhadap diri sendiri itu bagus. Tapi kalau sudah ujub, i'jabul mar'i binafsihi, ujub dia, ini enggak bagus lagi. Kenapa? Terlalu berlebih-lebihan di dalam mengagumi dirinya. Biasanya orang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, muncul kata-katanya, saya yakin Bapak Ibu sering dengar. Apa itu? Kalau bukan karena saya. Itu kata kuncinya. Masjid ini kalau bukan karena saya tidak terbangun nih, itu ujub namanya. Itu ujub. Tanah ini kalau bukan karena saya mengurusnya, tidak jadi dulu. Itu ujub tuh. Itu ujub. Kata kuncinya itu aja. Mau kayak mana apa namanya? Berdalih dia, bersilat lidah dia, saya nggak ujub. Saya hanya menjelaskan saja. Tapi kalau sudah muncul kata-kata kalau bukan karena saya, itu udah ujub. Itu kata kuncinya, gampang. Maka kita dengar-dengar juga diri kita. Kalau lagi bicara, tanya sama kawan, ada enggak tadi saya menyebutkan kalau bukan karena saya? Kalau ada, cepat-cepat istighfar. Kenapa? Ujub telah masuk ke dalam hati kita tanpa kita sadari. Ujub bahaya ini. Ujub itu bahaya. Ngerasa bahwa kita ini yang paling hebat, kita ini yang paling berjasa. Bapak Ibu sekalian, sering kalau suami istri cekcok, suaminya bilang, kalau bukan karena aku, kamu nggak jadi begini, hidupmu nggak akan sehebat ini, kata si suami. Sebenarnya kalau istri mau balas bisa. Kalau nggak ada abang, ada laki-laki lain yang mau ngelamar aku, bang, lebih hebat dari abang lagi. Mau bilang apa? Jangan disangka istri kita itu tak ada yang disukai.
namanya istri, namanya wanita, pasti ada lebih dari satu orang yang menyukainya, bukan kita aja. Ada orang lain yang bahkan mungkin orang lain lebih hebat daripada kita rezekinya. Nah, cuman istri itu tak mau menjawab dia. Begitu juga dengan suami, kadang-kadang begitu, istrinya mau mengamuk, marah-marah. Kalau bukan karena aku, bang, mengurus rumah tangga ini, mengurus anak-anak ini, nah, kan begitu kata suaminya, kalau nggak ada kau, aku kawin lagi loh. Iya kan? Kadang di kepengurusan masjid muncullah seseorang ya ngerasa paling berjasa. Kalau bukan karena saya nggak berdiri masjid ini. Sebenarnya kita pengen bilang, kalau nggak ada bapak berdiri juga masjid ini. Cuman kita malas saja menyebut demikian. Menghargai orang tua, ya kan? Iya, nggak perlu kita ujub. Nggak ada kita, ada orang lain. Tak ada satupun di dunia ini yang tidak bisa digantikan. Yang tidak bisa digantikan hanya Allah dan Rasulnya. Itu saja. Lain daripada digantikan semua. Meninggal istri diganti istri lain, meninggal suami ganti suami lain, ya. Mati presiden ganti presiden lain, mati seorang raja ganti sama raja yang lain. Semua diganti kok. Nah, ada yang tak diganti. Maka jangan ujub, karena ujub akan membawa kepada kehancuran diri kita. Kita tahu Bapak Haji ini adalah orang yang berjasa untuk misalnya masjid, misal nih masjid ini, tapi kalau dia menyebut ini kan karena saya, hilang rasa apa di dalam hati gitu, rasa berterima kasih itu hilang. Kita tahu Bapak ini yang berjasa, tahu kita, bukan tak tahu, cuman ketika dia sebut begitu, Allah, kita pun Allah begitu. Maka jangan pernah ujub, karena ujub akan membawa kepada kehancuran. Ya, dapat ada 3 menyelamatkan, 3 yang menghancurkan. Baik, kita lanjut lagi. Nanti dikasih kode Ustaz, kalau ada. Saya kalau udah pegang mic ini susah nih, lupa dikasih kode ya. Wa ammad darajat. Adapun 3 hal yang menaikkan derajat seseorang, fa ifsya'us salam. Yang pertama adalah menebarkan salam. Saya beberapa kali pengalaman pindah rumah, Pak. Ya, ketika kita baru pindah rumah, pandangan orang tuh, ya, ini siapa nih, orang asing siapa nih pindah ke sini, gitu. Tapi ketika kita Assalamualaikum Pak Haji, kita ucap salam aja, yang mukanya awalnya merenggut, dijawab salam, senyum dia. Salam mengangkat derajat kita. Ifsya'us salam. Ketemu kita orang di jalan, beberapa kali saya lewat satu tempat yang saya tak kenal, sana tengok wajah sangar-sangar begitu, macam preman-preman. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Hilang sangarnya. Waalaikumsalam. Salam aja, apa susahnya ucapkan salam? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Itu menaikkan derajat kita. Kalau ada orang datang mengucap salam kepada kita, hati kita itu menghargai dia, menghargai. Waalaikumsalam. Secara otomatis hati kita menghargai itu. Ya, itu rahasia yang luar biasa sebenarnya. Untuk naikkan derajat cukup dengan salam. Yang kedua, wa it'amut ta'am. Nah, ini kelanjutannya nih, memberi makan kepada orang-orang. Ya. Memang yang namanya orang, kalau dia dermawan memberi makan orang lain dalam hatinya itu akan menganggap orang yang kasih makan ini orang yang mulia. Itu sudah tabiat dasar manusia, Pak. Makanya kalau ada orang bikin program makan siang gratis, Pak, orang milih, Pak. Itu sudah ada dalam psikologi manusia, kita aja nggak paham. Mereka sudah memahami itu. Mungkin bagi sebagian besar kita yang berkecukupan, kita nggak terlalu peduli. Tapi Indonesia kan banyak yang miskin. Ketika ada program makan siang gratis, oh cocok ini gue pilih nih. Emang begitu. Naluri dasar manusia. Pengajian di masjid-masjid, kajian subuh, Pak, sepi. Tapi ketika dibuat ada sarapan bersama, rame. Iya.
Ini kan saya selalu nanya, saya kajian subuh tuh selalu nanya sama pengurus masjid, selalu dibuat makan-makan bersama Pak Haji. Iya Ustaz, alhamdulillah kalau kita bikin makan-makan ramai. Ya memang begitu. Ya. Masjid-masjid yang ada Jumat barokah, itu rame-rame sekali masjidnya tuh. Kenapa? Orang selain mau sholat Jumat berpikir, oh di sana ada makan siang gratis nih. Datang, memang naik derajat itu. Tentunya di hadapan manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kasih makan orang lain pahala besar. Selagi ikhlas ya, selagi ikhlas. Titik kuncinya harus ikhlas. Jadi tebarkan salam, beri makan. Naik derajat tuh. Di mana-mana seperti itu. Tebarkan salam, kasih makan, naik derajat tuh. Lalu yang ketiga, wassalatu bil laili wan nasu niyam. Bangkit di malam hari untuk sholat sementara orang lain tuh tidur. Itu derajat kita langsung di sisi Allah. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak ketemu seseorang yang kita sebenarnya nggak kenal, tapi kita ada rasa, wah ini orang ini berwibawa sekali ya, orang ini rasanya kok hebat. Kita nggak kenal sama dia, rasa-rasanya ini orang hebat begitu. Boleh jadi amalan di Qiyamul Lail ini tinggi dia, sehingga hati kita ini bergetar ngelihat dia, wah ini orang ini hebat betul nih. Malah nggak kenal sama dia dan kita nggak tahu apa yang dilakukannya, tapi itu pasti kita pernah ketemu yang seperti itu. Ini 3 hal yang dapat menaikkan derajat. Ini agak cepat sedikit, udah habis ya. Baik, berarti 3 lagi, kita percepat aja. 3 yang terakhir ya, al-kafarat, 3 hal yang menghapuskan dosa. Pertama, isbaghul wudu'u fis sabarat, seseorang yang senantiasa berwudu walaupun dalam keadaan dingin. Sering-sering wudu, karena wudu itu akan menghapuskan dosa. Wa naqlul aqdami ilal jamaat, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Wantizaris sholati ba'da sholah, menunggu dari satu waktu sholat sampai waktu berikutnya, seperti maghrib ini. Kita duduk di sini, sholat maghrib, duduk kita menunggu sampai isya. Setiap detiknya kita dihapuskan dosa-dosa kita, Bapak Ibu sekalian. Maka mudah-mudahan duduk kita dengan majelis-majelis ilmu tanpa kita sadari dosa kita terhapus semua. Ya, maka rajin-rajinlah duduk mengaji. Terima kasih banyak Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waktu juga yang memisahkan kita. Kita sambung pada kajian berikutnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri, dan kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.